Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan merekomendasiin untuk sebuah laptop, dimana laptopnya harganya murah, di bawah 3 juta, spesifikasinya mantap. Dan ini laptop ini saya rekomendasikan untuk kamu-kamu yang ingin punya laptop yang spek tinggi, awet, dan tentunya laptopnya juga tangguh. Dan ini laptopnya itu Lenovo ThinkPad. Ini dia. Kalian jangan mandang dari unit yang kayak jadul atau gimana-gimana, tapi lihat performanya. Laptop ini perakitan tahun 2011 dan hingga sampai sekarang 2022 laptop ini masih tangguh banget. Kenapa saya rekomendasiin ini laptop untuk kamu? Pertama, yang jelas dari harga paling murah. Ini di Bukalapak atau Tokopedia ada yang jual harga 2.600.000 dengan spesifikasi Core i5, RAM-nya 4 dan udah menggunakan SSD. Harganya 2.600.000. Udah dapat spek yang mantap ketimbang laptop-laptop lain yang spesifikasi hampir sama, dan saya masih rekomendasiin masih menggunakan Lenovo ThinkPad. Kedua, dari bodinya, casingnya bagus. Casing tahan banting ya, dari bahan plastik dicampur dengan serat karbon dan magnesium, makanya laptopnya terlihat tangguh dan kokoh dan padat laptopnya, meskipun dengan ukuran yang sangat tebelnya anggaran 2,6 cm tebelnya, sangat tebel banget untuk laptop tahun-tahun sekarang yang model-model tipis. Dan ini tebel banget, 2,6 cm, dan memiliki bobot hampir 2 kg, yaitu 1,7 kg. Tapi kalau dari performa, ini laptop ini udah saya uji hingga 7 hari tanpa mati. Saya pakai terus, malam saya tinggal tidur hidupin YouTube, masih normal, dan suhunya masih dingin, nggak mudah panas, nggak overheat. Kemudian dari keyboard, saya rekomendasiin ini dari keyboardnya, empuk dipakai, nyaman dipakai. Ada dudukan tangannya juga nyaman, lebar dudukan tangannya. Keyboardnya nyaman dipakai. Kemudian ada pula di situ trackball, dan klik kanan klik kirinya ada 2 buah, atas dan bawah. Yang atas diperuntukkan untuk trackball, untuk kita pakai trackballnya. Dan yang bawah kita tidak memakai trackball. Ini biasanya klik kanan klik kiri di bawah ini umumnya orang Indonesia yang pakai, tapi kalau orang luar biasanya pakai menggunakan trackball, dan klik kanan klik kirinya pakai yang di atas. Kemudian dari keyboardnya juga empuk banget dipakai. Ini untuk anak-anak typing enak banget dipakai, apalagi untuk anak programming juga mantap. Kemudian keyboardnya juga anti air bro. Dulu saya pernah, waktu saya masih jadi IT di Indosat, saya pakai laptop ThinkPad juga, dan ada kejadian keyboardnya ketumpahan kopi, dan setelah 1 jam baru ketahuan, dan saya langsung laptopnya saya matiin, cabut baterainya, saya bersihin. Kopinya itu tidak sampai ke mesin, hanya tergenang di keyboardnya karena di bagian bawahnya ada plastik yang menahan anti air. Jadi yang rusak hanya keyboardnya saja, nggak sampai ke mesin. Itu yang membuat keyboardnya bagus juga kan. Yang kedua itu fan. Ini sirkulasinya sangat bagus banget. Ada 2 fan. Ada 1 fan cuman outputnya ada 2, belakang dan samping kiri. Dan fannya juga nggak berisik, dingin kayak mesinnya, meskipun dipakai sehari full tanpa dimatiin tetap dingin laptopnya. Kemudian prosesornya bisa kamu upgrade sampai ke Core i7 generasi kedua, itu yang buat mantap lagi kan. Jadi kalau kamu kurang greget, kurang kencang, kamu bisa upgrade ke prosesor Core i7 generasi kedua, dan kamu upgrade SSD-nya, dan kamu upgrade RAM-nya maksimal 16 GB, makin kencang lagi laptopnya. Makanya saya bilang laptop ini worth it banget yang ingin mengupgrade, misal ngerintis lah bahasa kasarnya. Pertama baru bisa beli Core i3, kemudian kamu upgrade lagi sampai Core i7, seperti itu. Ini untuk kalangan menengah ke bawah cocok banget laptopnya. Oke, bicara kayak gitu, kita lanjut ke spesifikasinya ya. Ini dari depan kelihatan warna dock.
Ini ada logo ThinkPad di atas, dan ini ada lampu warna merah kecil. Jika kamu hidupkan laptopnya akan hidup lampunya. Ini ada indikator di bawah-bawah tuh, ada indikator charger baterai dan indikator sleep. Layar laptop ini bisa kamu putar mentok 180 derajat. Nah, seperti ini. Ini memang laptop kantoran banget spesifikasinya. Kemudian dari layar, dari engselnya juga enak banget, tidak keras, tidak ada sejarahnya saya jual laptop Lenovo ini. Udah 4 tahun saya jualan laptop second, tidak ada zamannya engselnya patah Lenovo ini. Kuat banget engselnya. Kemudian dari layarnya 14 inci ya. Tebel, framenya tebel juga, lumayan, dan ada pengait kunci di atas nih untuk pengunci laptopnya. Kamu untuk membukanya tinggal kamu geser di bagian bawah kanan ini, geser ke kanan dan laptopnya akan kebuka. Kemudian terdapat kameranya VGA, standar banget kameranya, dan ada lubang mikrofon di bagian atas samping kamera nih, ada mikrofonnya. Layarnya memiliki layar 14 inci dengan resolusinya standar HD. Kemudian layarnya sih model-model Dove ya, tidak sampai kontras-kontras banget, jadi bisa merawat mata sampai 1 hari kita pakai, mata kita tidak sakit. Merapat ke bawah lagi terdapat logo WiFi di bawah dan logo harddisk untuk proses. Mantap. Di bawah lagi ada keyboardnya bisa dilepas, tidak keyboard tanam, keyboardnya aman banget. Meskipun kena airnya tidak akan masuk ke bawah mesin, asal airnya jangan kebanyakan, karena keyboardnya udah didesain untuk seaman mungkin. Kemudian di sudut bagian kanan kirinya terdapat speaker stereo, dan speakernya nyaring bro, nggak terlihat kebanyakan bassnya, yang penting nyaring jelas speakernya. Dan terdapat tombol-tombol powernya di keyboard. Di bagian atas sendiri ada tombol power, ada tombol sampingnya ada tombol Think Vintex, dan ada tombol volume untuk membesarin dan mematiin suara. Oke, kita ke bawah lagi, ada tombol klik kanan kiri. Klik kanan kirinya ada 2 buah, atas dan bawah. Di tengah-tengahnya ada touchpadnya nggak terlalu besar ya, kecil. Dan touchpadnya ada kayak pori-porinya gitu, tapi lama kelamaan ini pori-porinya akan habis. Sering dipakai nanti akan membekas di tengah-tengahnya kayak gitu. Dan di bagian sampingnya ada tulisan ThinkPad juga, dan di atas ThinkPad ada untuk finger, untuk sistem keamanan. Ini jika laptopnya kamu matiin terus kamu hidupin lagi, kamu bisa deteksi dengan jari kamu asal kamu aktifin fingerprintnya. Dan di bawahnya ada tombol untuk pengunci ya, lubang kunci laptopnya. Di bagian kiri terdapat fan, keluarnya angin, dan ada VGA port, ada LAN RJ45, ada DisplayPort 1 dan USB 2. Oke. Dan yang menarik lagi, ini ada untuk tempat harddisk bro. Kamu kalau mau upgrade harddisk kamu menjadi 1 tera atau mau upgrade pakai SSD, kamu bukanya nggak perlu sampai buka casing, cukup kamu sediain aja obeng 1 dan kamu bisa congkel harddisknya dan keluar. Mudah banget upgrade harddisknya. Next, oke, di bagian kanan terdapat CD-ROM untuk CD RW, untuk baca CD atau burning. Kemudian ada switch untuk WiFi. Kemudian di sampingnya lagi ada untuk micro SD, kemudian ada port eSATA, dan di atasnya ada USB 2. Next, di bagian depannya lebih menarik lagi. Di bagian depan terdapat untuk ada USB 2 bro, warna kuning USB-nya nih. Atau USB 2 atau USB 3. Jadi USB-nya totalnya ada 4 buah dan itu semua fungsi, tak ada kendala. Next, di bagian sampingnya lagi ada untuk colokan chargernya charger standar Lenovo ya, jangan kamu kasih charger yang lain. Dan di samping lagi ada lubang untuk fan lagi, jadi sirkulasinya dijamin bagus Lenovo ThinkPad nih. Jadi kenapa laptop ini saya rekomendasiin, yang pertama yaitu casingnya ya kan, casingnya sangat bagus dan sudah teruji di pemakaian suhu ekstrim, misalnya di kutub atau di tempat-tempat ketinggian. Kalau dari kekurangan,
Saya bisa bilang kekurangan laptop ini cuma satu, spare partnya mahal bro, terutama di keyboardnya. Keyboardnya beda sama keyboard Acer biasa. Yang Acer kayak seumur dengan ini, Acernya harga keyboardnya paling 100 atau 110. Sedangkan kalau Lenovo ThinkPad ini keyboardnya di angka harga 200 ke atas atau 300 ke atas. Itu kemudian kekurangan lain, bodinya aja tebel. Banyak orang bilang laptop jadul. Padahal ini laptop ini memang dikhususkan untuk kerja, untuk kantor, untuk ngetik, bukan untuk main-main atau untuk gaming seperti itu. Ini laptop ini menggunakan prosesor Core i5 generasi kedua dengan totalnya ada 4 CPU bro, 2,6 GHz. Ngebut dengan apalagi kalau pakai SSD dan RAM 16 GB, dijamin ngebut banget. Ini masih menggunakan harddisk 500 GB dan RAM-nya 4. Ini udah nyaman kalau aku bilang. Kalau lebih kenceng lagi ya pakai SSD, tambah RAM-nya makin kenceng lagi. Kemudian udah terdapat Windows 10 Pro bisa masuk, Windows 11 juga bisa masuk, Windows 7, Windows XP bisa masuk juga laptop ini. Kalau laptop orang dulu, zaman orang tua kalau mau pakai Windows XP ya pakai ini bisa masuk Windows XP atau Windows 7. Next, displaynya Intel HD Graphics 3000 dengan total approx memori 1 GB lebih. Standar. Kalau untuk gaming ada juga ini laptop ini yang menggunakan VGA Nvidia NVS. Itu untuk editing yang standar, nggak tinggi-tinggi banget. Laptop ini masih menggunakan harddisk ya bro, 500 GB bawaannya. Kalau kamu ingin membuat kenceng lagi, kamu bisa pakai SSD SATA. Belum NVMe, belum M2 belum masuk. Ini masih SSD SATA 2,5. Kemudian dari baterai laptop ini sangat tangguh bro, 60.000 mAh baterainya, dijamin juga awet. Dan jika kamu dapat beruntung di Tokopedia, ini ada nanti kamu bisa dapat baterainya double power, maksudnya sampai 90.000 mAh baterainya. Ini kan 60.000 6 sel. Jika ada kamu dapat yang pas bagus-bagusnya bisa sampai 9 sel baterainya, jadi sampai 90.000 mAh baterainya, malah lebih awet lagi sampai 4 jam. Ini aja 60.000 mAh saya pakai YouTube musik 2 jam lebih bro, 2 jam hampir 3 jam malah laptopnya, dengan pakai YouTube, koneksi internet, dan layarnya sedang di tengah-tengah, nggak terlalu cerah, nggak terlalu redup. Lenovo ini ada tombol lampu untuk hidupin lampu di atas. Kamu bisa ngetik malam-malam tanpa risau tangan kamu kejepit-jepit atau tangan kamu salah ngetik ya kan. Oke, itu aja reviewnya. Yang jelas laptop ini worth it banget untuk kamu-kamu yang ingin memakai laptop second harga murah tapi spesifikasi bagus dan ketahanan laptopnya juga bagus. Ini saya rekomendasiin, jangan merek lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.